Aku patah hati banget ngelihat sebuah konten yang dibikin anak remaja untuk ibunya, yang intinya dia bilang, "Bu, boleh nggak sih kalau aku salah, ibu tuh ngomongnya baik-baik aja." Misalnya ketika dia nanya, "Bu, gayung di mana?" Bisa kan ibu bilang, "Gayung ada di kamar mandi, Nak." Tapi ibu malah selalu bilang, "Yang namanya gayung tuh ada di kamar mandi lah. Kamu tuh udah gede, tapi kok nggak bisa mikir? Gayung itu nggak mungkin ada di kamar. Cari ini, cari itu, semuanya mama, mama, mama." Panjang banget kalimatnya. Dan akhirnya omelan-omelan seperti ini bikin anaknya nggak nyaman ada di rumah, dan akhirnya lebih memilih sering keluar. Selanjutnya di kolom komentar yang menjawab konten ini adalah semuanya ibu-ibu. Para ibu-ibu bilang, "Ya iyalah, ibu-ibu itu udah banyak banget bebannya, harus ngurusin suami selalu nanya ini itu, terus anak juga nanya ini itu, capek." Ketika seorang anak pergi ke sekolah dalam keadaan dia habis dimaki-maki di rumah, saat dia sampai di sekolah, dia akan menghabiskan energinya untuk menenangkan diri. Iya, kalau anaknya punya kemampuan untuk menenangkan diri. Kebanyakan anak-anak justru jatuh dalam rasa bersalah yang gak ada habisnya. Kenapa ya mama gak sayang sama aku? Kenapa ya aku teledor banget sehingga bikin mamaku marah-marah? Kenapa ya aku dilahirkan di keluarga kayak gini? Kenapa ya aku bodoh banget gak bisa nurutin kata-kata mama? Dan ketika energinya habis untuk menghadapi pikiran-pikiran negatif seperti itu, kira-kira dia masih punya energi gak ya untuk menerima pelajaran? Kayaknya enggak. Demikian juga dengan seorang ibu yang harinya selalu dimulai dengan marah-marah. Kira-kira moodnya gimana ya seharian? Mungkin seorang ibu yang dari pagi udah marah-marah akan membawa amarahnya sampai dia tidur kelak. Seorang ibu yang setiap hari harus bangun dengan amarah di hatinya, yang dia pun sebenarnya nggak mau beramarah sebesar itu kepada anaknya. Dan seorang anak yang harus belajar dalam keadaan hati yang tidak tenang. Itu yang bikin saya patah hati. Sebenarnya solusinya gampang banget. 10 menit keterlibatan seorang ayah udah bisa membantu banget sama permasalahan ini. Misalnya di malam hari seorang ayah bilang ke anaknya, "Nak, besok papa mau kerja, kamu mau sekolah. Yuk kita sama-sama siapin apa yang kita butuhkan biar besok kita nggak panggil mama-mama lagi pagi-pagi." Mulai keluarkan baju kotor, kotak bekal yang kotor, botol minum yang kotor dari tas hari ini. Kemudian masukkan barang-barang bersih. Siapkan mulai dari kaos kaki, seragam, dasi, dan lain-lain. Bantu anak untuk mengecek apa saja yang harus kamu bawa untuk pelajaran A, B, C, D besok. Saya rasa itu nggak lebih dari 10 menit. Tapi dampaknya bisa sangat membantu seorang ibu untuk bisa berkonsentrasi pada tugas-tugasnya di pagi hari tanpa harus dipanggil mama sana sini. Katanya laki-laki itu makhluk yang simple, nggak suka ribet. Janji ya, nggak ribet kan? Luangkan 10 menitmu untuk membantu anakmu bersiap-siap menghadapi hari esoknya.